Pak Andi, kalau kita review begitu ya terkait dengan kinerja keuangan dari DKFT di sepanjang semester pertama, khususnya di kuartal 1 ini cukup impresif Pak. Bahkan dari segi laba double digit. Apa sebetulnya yang menjadi faktor penopang dari sisi kinerja keuangan cukup solid ini? Oke, jadi tentunya ya puji Tuhan ya karena kami bisa mencapai ini semuanya. Hanya kalau dilihat kenapa kok tiba-tiba terjadi pelonjakan sampai mencapai double digit. Ya. Harusnya itu dilihat nggak hanya dari tahun ini, tapi itu adalah kinerja dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kalau dilihat. Jadi ya fundamentalnya kan dibangun dari sejak dulu sebenarnya untuk menunjang semua kegiatan operasional yang ada, sehingga itu yang membuat kita itu bisa terus bertumbuh. Ya, tapi terhadap lonjakan double digit itu sendiri sebenarnya kalau dilihat secara detailnya ya, itu terjadi karena paling besar karena RKB. Jadi waktu kalau dibandingkan sama tahun 2024 kita memperoleh RKB itu baru di Q2, jadi di April. Sehingga praktis perusahaan hanya bisa beroperasi dari April sampai ke Juni. Sedangkan kalau di 2025 kita kan sudah mulai dari bulan Januari karena kan 3 tahun RKB-nya ya. Ya, sehingga itulah yang mengakibatkan kita punya produksi maupun penjualan itu meningkat secara drastis, kelihatannya demikian. Padahal kalau berkaca dari tahun lalu punya, kalau misalnya kita lihat Q per Q itu kurang lebih sama sebenarnya. Ya. Juga mencatatkan kinerjanya cukup impresif ya Pak ya? Ya, artinya cukup stabil lah kami gitu. Kalau untuk dari segi segmen bisnisnya ataupun bisnis yang dimiliki DKFT ini seperti apa sih Pak kontribusinya bagi pendapatan? Nah, pendapatannya sendiri kan itu kan kita di kuartal pertama ini lumayan ya. Kalau saya lihat di catatan itu sebesar kurang lebih itu udah mendekati 1 triliun ya semuanya itu ya. Ya itu ya karena penjualan yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni itu berturut-turut. Jadi seperti itu. Oke, untuk produksinya sendiri berapa besar sih Pak? Produksi kami tercatat itu kan kalau selama dari Q2 ya itu total Q1 dan Q2 itu udah mendekati 1,8 juta ton kira-kira. Oke, 1,8 juta. Ya, 1,8 juta ton. Dan dengan penjualan ya kurang lebih juga sekitar 1,8 juta ton. Dan untuk demand sendiri Anda lihatnya seperti apa sih Pak? Nah, ini menarik kalau ditanya ke gini bahasa saya. Kalau kita lihat demand, kan berarti melihat demand dari sisi domestik Indonesia. Ya, seperti Anda tahu mestinya sekarang ini kan Indonesia kan diklaim udah menjadi pemain nikel nomor 1 di dunia, dan itu memang harus diakui dari sisi cadangan kita memang yang sudah terbukti memang sebesar itu. Sehingga itulah yang membuat dalam waktu 1 dekade ini terjadi masif ya. Saya kata masif, artinya masif perubahan dinamika yang luar biasa di dunia nikel ini. Indonesia yang dulu itu tidak terkenal, tapi dalam waktu 10 tahun ini menjadi nomor 1 ya. Di mana semua smelter pada bertumbuhan di mana-mana. Nah, ini mengakibatkan demand untuk raw material menjadi besar. Dan sekarang ini kan Indonesia kan sejak 2014 moratorium kan mengharuskan semua nikel ore itu raw material harus dijual lokal. Ya, jual lokal. Sehingga kita tidak ada ekspor sama sekali. Maka kebutuhan semuanya itu larinya adalah ke lokal. Ya. Kalau saya tidak salah, ya dari laporan yang saya peroleh dari asosiasi dan juga dari pemerintah, kebutuhan nikel ore untuk Indonesia saat ini itu 1 tahunnya itu kurang lebih sekitar 280 sampai 300 juta ton per tahun. Ya, sehingga demand-nya sangat besar dengan kapasitas yang terpasang saat ini untuk semua smelter dan juga pengolahan sistem basa lainnya gitu ya. Jadi ya pasarnya sangat besar, menjanjikan. Dan tadi cukup besar ya Pak permintaannya gitu dalam setahun. Tapi kalau kita lihat tadi dari segi industri yang perkembangannya cukup masif, persaingannya juga yang semakin ketat. Seperti apa sih update DKFT yang akan masuk ke segmen pengolahan nikel ini Pak? Nah, ini menarik ya. Dalam hal ini sebenarnya DKFT sendiri, artinya kami sudah pernah bangun smelter. Ya, ini yang masa lalu. Di tahun 2015 kita mengikuti aturan pemerintah karena mengharuskan perusahaan itu bangun smelter baru bisa
apa namanya memproduksi nikel ore karena nggak boleh diekspor. Kita bangun tapi dengan teknologi blast furnace, di mana teknologi blast furnace saat ini sudah ditinggalkan oleh semua pemain nikel karena cost of production itu kalah jauh dengan teknologi lainnya. Ya, tapi kalau misalnya dilihat dari perkembangan yang ada sekarang ini dinamikanya sangat luar biasa, Mbak Sasa. Nah, nikel ini pada dasarnya kan kalau yang dipahami oleh orang kan semua larinya pemikirannya itu adalah ke EV gitu ya, ke kendaraan apa listrik gitu. Padahal sebenarnya nikel ini paling besar kebutuhannya hampir 70% itu adalah untuk stainless steel. Ya, jadi nggak hanya melulu EV sebenarnya. Nah, kenapa saya katakan gitu? Jadi artinya gini, sekarang ini yang sudah banyak dibangun di Indonesia itu kan smelter dengan teknologi RKIF. Ya, itu larinya adalah ke sektor stainless steel sebenarnya. Dimana kalau yang dari saya pahami saat ini itu sudah cukup berlebihan. Ya, kenapa? Karena dibandingkan dengan kebutuhan pasar dunia untuk stainless steel saat ini, itu produksi daripada RKIF yaitu ferronickel atau NPI yang menjadi raw material untuk menjadi stainless steel itu sudah oversupply saat ini. Makanya sekarang ini saat ini yang kami pahami adalah dari RKIF itu sekarang ini mereka punya gap untuk profitnya itu sudah sangat minim saat ini ya. Tapi di lain sisi untuk yang arah ke baterai ataupun nikel metal itu masih cukup bagus. Ya, makanya sekarang ini rata-rata perusahaan untuk pengolahan itu udah mulai banyak yang membangun ke arah MHP yang larinya adalah untuk baterai ataupun dengan nikel metal ya, itu teknologi basah atau dikenal dengan hydrometallurgy. Tapi itu pun dinamikanya cukup besar karena rata-rata kan mungkin Mbak Sasa tahu ya, pemain yang ada saat ini semua menggunakan teknologi dari China. Dan teknologi dari China banyak dikeluhkan oleh beberapa pihak kurang ramah lingkungan, seperti itu ya. Nah, dan itu memang menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu dari kami, memang kami sudah mempersiapkan segalanya sebenarnya. Karena sudah merencanakan untuk mengikuti program pemerintah hilirisasi. Kami memang sudah mempersiapkan itu segalanya. Karena dari awal, dari 2015. Jadi untuk lahan kawasan untuk pengembangan industri yang berkesinambungan sudah kami siapkan. Lahannya, lahan untuk pelabuhan juga sudah siap semuanya. Dan sarana prasarana kami sudah siapkan. Hanya melihat dinamika yang begitu kencang saat ini, perusahaan memilih untuk lebih hati-hati. Ya, jadi lebih hati-hati dalam memilih mitra yang sesuai, yang nantinya akan buat membangun pengolahan selanjutnya. Di mana tentunya kita yang menjadi target saat ini adalah bagaimana caranya yang lebih ke green green environmental friendly. Jadi dari sisi ESG lebih dan juga pangsa pasarnya bisa lebih luas, nggak hanya ke China saat ini, ya bisa ke Eropa dan lain-lainnya. Ya, ini yang kami sedang pelajari saat ini. Jadi nggak buru-buru.